staf ahli bidang pemerintah dan pendidikan. Juga tolong nah ini apa Pak Dokter? Jadi saya kedatangan saya ini mau menjelaskan tujuannya dulu ya Pak ya. Kan kita sudah sering ngobrol bahwa Kalbar itu ada wacana untuk bangun prototipe PLTN Kalbar ini gitu kan Pak ya. Nah persoalannya kan salah satu yang harus dipenuhi ini untuk kita bisa bangun PLTN kan penerimaan pabrik dan dukungan stakeholder. Nah untuk itu sebelum kita mulai sosialisasi, sebelum kita sosialisasi dan edukasi ke masyarakat itu bahkan melakukan kerjasama dengan Universitas Tanjung. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator. Gitu. Tujuan penelitian kegiatan kami itu pertama ya Pak ya, ingin melakukan stakeholder mapping. Jadi dukungan stakeholder itu seperti apa komitmennya akan mendukung wacana ini. Jadi mulai dari tokoh ormas, seperti Bapak, Bupati nanti, Kepala Dinas, DPR, kemudian juga masyarakat umum dan tokoh masyarakat. Nah yang ingin kami dapatkan nanti adalah peta dukungan. Kedua, kemudian sosialisasi untuk berkayang gitu. Nah karena itu kami ingin mendapat penjelasan dari Bapak gitu ya. Kalau pendapat Bapak soal nuklir dulu itu gimana Pak? Karena ini kalau kita bicara nuklir kita kembali dulu. Kalau Kalimantan Barat itu kan ada salah satu potensi nuklir. Otomatis itu kan sudah punya rencana bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa masyarakat kita hanya melihat di media sosial ya bahwa nuklir ini sangat-sangat berbahaya. Padahal kita tahu bahwa di negara kita juga sudah punya reaktor nuklir, ada tiga ya, ada tiga. Ya. Nah, melihat situasi kondisi tersebut, bagaimana kita melihat salah satu untuk kita melakukan kajian, coba kita pergi ke Sintang. Di Sintang sana ada uranium. Ya, melalui Sintang perbatasan itu. Kemudian dengan masyarakat di sekitar itu ada kayak terpapar atau tidak. Itu yang harus sebagai salah satu. Asli uranium. Ya, jadi memberikan gambaran kepada masyarakat. Ini yang tidak pernah saya kalau andai kata di daerah sekitar itu terjadi paparan baru, tapi kalau angkanya 0 selesai. Kedua, masyarakat yang ada reaktor nuklir, apakah ada yang terpapar dengan di sekitar masyarakat, sekitar sini. Kalau tidak ada, otomatis masyarakat tidak perlu takut. Itu satu. Yang kedua, kita tahu memang sejak tahun 45 yaitu Jepang dibom Hiroshima dan Nagasaki, yaitu bomnya luar biasa. Tetapi sebenarnya pada waktu mereka dibom itu, mereka melihat peluang itu kok luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata mereka kalau nggak salah itu pinjam ke Brasil 250.000 US dollar untuk membangun apa? 2 reaktor nuklir. Jepang. Jadi kalau itu yang kita bisa mengapa? Makanya yang sangat saya menyayangkan juga gini, ada universitas yang mungkin ada universitas yang tidak mengatakan saya tidak setuju. Harusnya ke dunia pendidikan ini dia kumpulin semua tokoh, baru kasih ini, baru kita lihat, ya kan? Tapi kalau kita sudah mengeluarkan judgement bahwa nuklir berbahaya, apa sebabnya? Kita harus kasih tahu. Edukasi, informasi dan edukasi. Betul. Saya juga pernah dengar ada pernyataan bahwa kalaupun orang harus takut sama nuklir, harusnya paling takut itu Jepang, karena mereka yang mengalami bom itu gitu. Tapi karena mereka cerdas, mereka itu justru berpikir kalau bom itu dimanfaatkan untuk daya ledaknya kan lebih besar. Kalau dimanfaatkan untuk energi, maka dia menghasilkan energi yang besar. Betul. Nah, karena itu Pak, sampai ini saya mau nanya. Jadi karena salah satu pembangkit listrik yang bisa menghasilkan energi yang
itu kan PLTN. Betul. Nah, gimana tuh pendapat Bapak tentang PLTN? Kalau saya dari awal ya, karena kebetulan saya ditugaskan oleh Bupati waktu itu, saya katakan saya dukung. Yang menjadi permasalahan adalah yang saya melihat bahwa ada kita yang tidak mau melihat negara kita maju dan makmur. Itu saja. Kenapa potensi-potensi daerah kita, negara yang punya sumur, kenapa kita tidak gunakan? Seperti thorium, zircon, uranium dan sebagainya. Ya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya Indonesia dibangun nuklir, PLTN-nya di Kalimantan Barat, mungkin di Kalimantan Barat ini masih wilayah Bengkayang, Bapak setuju? Kalau saya sebagai masyarakat dan juga sebagai pejabat publik mendukung itu, karena kajian-kajian itu makanya pada waktu dilakukan oleh Batan, bahwa di salah satu pinggiran pantai, bahwa pada waktu itu kita pertemuan untuk memberikan lokasi. Makanya saya katakan kalau perlu 6 lokasi, 2 lokasi ini kita bungkus. Makanya saya pertanyakan sama siapa, berapa Kalimantan memerlukan tenaga listrik? Dia hanya memerlukan 6 buah, jadi 6 3. Jadi di pantai itu bisa dibangun 6. 1 di pulau, 1 di pinggir pantai 3. Kalau ini dikelola dengan baik, mungkin seperti yang ada di Jepang. Iya, makanya luar biasa pandangan Bapak, karena Bapak paham dan tahu mengenai apa kelebihan PLTN. Nah, saya pengen minta masukan dari Bapak. Selama ini kan ini baru wacana dan diwacanakan, padahal kan belum pasti karena kajiannya belum selesai. Kalaupun ditetapkan, dibangkayangkan, tapi belum apa-apa. Begitu wacana ini kita lemparkan, sudah mulai ada tuh suara negatifnya. Nah, kebanyakan Pak yang negatif, yang menolak atau persepsinya negatif itu karena dia tidak paham dan tidak tahu, gitu. Karena dia tidak paham kayak Bapak. Kalau orang yang paham rata-rata kan, gitu ya, Bapak setuju gitu. Nah, sekarang Pak, masyarakat kita ini, saya sudah keliling, tim saya juga sudah wawancara kemana-mana, jadi interview ke masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau kita tanya, apa itu nuklir? Nuklir itu bom, nuklir itu senjata nuklir itu bahaya, radiasi. Jadi pemahaman masyarakat itu baru seputar itu. Padahal teknologi nuklir itu sudah sampai mana? Manfaatnya di luar untuk persenjataan dan bom itu kan kayak listrik, pertanian, ternyata mereka sama sekali tidak tahu. Kesimpulannya, pemerintah harus memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, setiap kondisi masyarakat kan beda Pak ya. Saya kemarin di Mempawah, ternyata di Mempawah itu peran tokoh masyarakat itu sangat kuat gitu untuk menjangkau masyarakat. Kalau di Kubu Raya itu ternyata pesantren-pesantren itu punya peran besar untuk bisa mengedukasi masyarakat. Nah, kalau di Bengkayang nih Pak, saya pengen tahu dan dapat gambaran, seandainya kita mau melakukan sosialisasi, kami mau menyusun model nih Pak. Jadi yang pengen saya dapat dari Bapak, bagaimana bentuk sosialisasi yang paling efektif untuk masyarakat Kabupaten Bengkayang yang berdebat seperti ini Pak? Siapa yang harus komunikasikan, pesannya kira-kira apa lah Pak yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kemudian medianya seperti apa, bagaimana caranya, itu kami minta masukan Jadi untuk persiapan sosialisasi. Terima kasih Bu. Jadi yang saya melihat ya, kalau masyarakat sejak saya melihat bahwa masyarakat memang belum memahami. Seperti umpamanya kalau orang terjadi kasus contoh, itu dia digunakan adalah yodium ya radiasi. Ya, untuk mengetahui dia ada kanker atau tidak, itu radioaktif. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Nuklir atau yang dikenal dengan farmasi radioaktif. Jadi itu yang perlu dipahami. Makanya bagaimana kita memberikan seperti pada waktu kita pertemuan pertama di Kantor Gubernur, kita dari universitas atau manapun memberikan leaflet itu ke
kepada masing-masing kita, ya baik bupati apa dan sebagainya. Suatu saat masyarakat nanya, dia udah bisa menjawab. Dia bisa Kita menjawab. harus memberikan informasi dan edukasi justru untuk ini dulu Pak ya, para pemimpin. Nah, semua yang ada toko-toko disampai mau kepala desa mau apa sebagainya. Itu dulu yang diberi. Iya, baru mereka baca masyarakat. Dia katakan ini loh. Makanya saya sering mereka bertanya, saya tidak setuju nuklir. Berapa kali saya pikir apa? Saya tanya sama mereka, Anda tidak setuju nuklir kenapa? Anda mau kasus Chernobyl? Chernobyl itu kan adalah generasi pertama yang hanya waktu diputar dengan sistem putar. Akhirnya waktu salah karena dia tidak teratur. Baru yang Fukushima kan generasi kedua. Dan itu sebenarnya bukan kecelakaan, itu kan hanya pendinginnya bermasalah. Betul. Itu korbannya tidak ada, tapi betul. Korbannya itu korban tsunami. Tapi dalam persepsi masyarakat luas itu tidak ada ininya. Itu memang salah persepsi. Iya. Jadi itu Pak. Jadi saya makanya dari awal saya sampaikan, tolong sampaikan kita early plan. Jadi semua orang mudah-mudahan sudah terpapar dengan nuklir, dia akan paham. Kalau saya kebetulan memang salah satu medianya itu untuk para pemimpin dan tokoh masyarakat untuk memberikan informasi dan edukasi. Siap. Kemudian universitas-universitas yang ada di sini juga dia disampaikan. Karena kita umpamanya seperti tadi saya bilang, ada tenaga pendidik mengatakan saya tidak setuju nuklir. Ada ya Pak ya? Ada, pernah ada di media sosial. Jadi saya sampai katakan, harusnya dia katakan kepada pimpinan, yuk kita kumpulin ahli-ahlinya, baru kita statement, ya kan? Ada juga yang mengatakan saya tidak setuju. Ya. Itu yang perlu kita sampaikan. Makanya kadang-kadang wartawan nanya, saya bilang kalian juga harus membantu. Sekarang pertanyaan mulai dari Kapala sampai lembah bawah, berapa alumina yang ada itu di bawah? Apakah kita kirim ke Australia? Ya kan? Di mana ini yang tidak dipahami masyarakat bahwa sumber daya alam kita yang luar biasa ini, kenapa tidak mensejahterakan? Karena kita jual dalam bentuk mentah. Tapi kalau kita ada industri bawahnya, maka nilai ekonomisnya tinggi dan untuk memiliki industri itu kan salah satunya yang bisa menyediakan listrik yang besar kan ATM. Ini kira-kira kalau yang tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, untuk memberikan pemahaman mereka itu, kalau yang untuk masyarakat awam kira-kira itu yang toko dulu Bang. Jadi pelan-pelan kita sampaikan. Kalau memang nanti masyarakat mau melihat kejadian-kejadian itu, ya kita bawa seperti ayo kita nonton videonya itu supaya ini loh. Ya. Jadi karena kalau kita sendiri daripada tokoh masyarakat yang tidak diberikan mengenai informasi tersebut, pasti dibilang saya juga tidak setuju. Iya. Pasti. Jadi bukan tokoh masyarakat, mungkin tokoh pendidikan. Kemarin karena pada waktu itu anggota dewan ada yang hadir, waktu ketua pertemuan kalau di Lampung kalau nggak salah. Jadi dia katakan setelah dijelaskan mati. Jadi pelan-pelan kita kasih tahu karena semua bahan ada di dunia ini punya risiko. Sama dengan sampai sekarang yang terjadi, kita ambil contoh Moniki. Ya orang ikut mengenai vaksin COVID. Orang tidak paham kenapa kalau lama benar. Ya kan? Makanya saya sering katakan sama teman-teman di farmasi studi, kenapa nggak kalian sampaikan? Jadi dia ada tahapnya. Ternyata setelah divaksin virusnya mati, tapi hati, paru-paru, jantung, ginjal semua rusak, tetap gagal, nggak boleh. Itulah studi itu yang dilakukan. Jadi harusnya virusnya mati, tapi organ lain juga tidak boleh terganggu. Makanya itu namanya uji klinik. Nah itu masyarakat. Ya, jadi sering pemerintah disalahin, kasihan juga kan. Tapi yang menarik tadi ya saya simpulkan itu saya belum pernah dapat masukan itu. Artinya yang pertama yang harus diberikan pemahaman itu justru para pemimpin dan tokoh masyarakat, karena mereka nanti sumber yang akan ditanya sama masyarakat. Kalau mereka sendiri tidak paham, gimana
besok dia bisa juga menjelaskan. Iya. Seperti saya jelasin. Iya. Jadi ada pertemuan, berapa pertemuan ya saya pimpin di sini, saya sampaikan. Saya bilang selain Pak Bupati, DPR, saya ada tokoh di sini yang saya paham karena mengerti. Jadi memang ada penelitian Pak seperti di Korea. Jadi di Korea itu ternyata semakin banyak orang mendapat informasi, tidak peduli apakah informasi itu positif dan negatif, itu semakin tinggi tingkat penerimaannya. Nah, jadi kita ini kalau dibilang kurang tidak tahu itu ternyata karena dia tidak paham. Nah, jadi itu kalau dia sudah tahu resiko dan manfaatnya, jadi bukan ini ya, bukan bahayanya. Karena kok resiko kan semua ada resiko dulu. Ternyata itu. Kalau di Jepang itu juga begitu gitu. Jadi disampaikan informasi yang positif negatifnya, dan itu justru membuat orang bisa memilih dengan mana. Yang menarik nih Pak Luka, saya di dua kabupaten Mentawai dan Kebumen. Kalau kamu tanya baik masyarakat awam atau masyarakat apalagi pemimpin kemarin, setuju nggak? Ternyata mereka setuju. Yang setuju itu Pak di atas 80%. Ini kan menarik gitu ya. Nah, cuma yang kita antisipasi ini, walau mereka penerimaan masyarakat itu akhirnya tinggi gitu ya, tapi mereka memahaminya sangat kurang dan tidak memadai. Jadi ini gimana nih menurut Bapak? Jadi kalau saya tanya, apa itu? Selalu itu kan bom Hiroshima Nagasaki, senjata nuklir. Kalau dia tahu perkembangannya, paling sekarang ada yang itu katanya yang kapal perang Amerika yang pakai nuklir misalnya gitu, dia sudah tahu gitu kan. Nah, itu jadi mereka tidak tahu, tapi mereka menerima. Kalau kita bangun nuklir, karena saya jelaskan misalnya, karena PLTN itu salah satu pembangkit yang bisa menghasilkan listrik yang sangat besar, stabil, gitu kan, terus dan dia bisa membangun industri. Jadi kalau industri maju, maka pengangguran akan kurang, ya saya bilang itu, dan tingkat kesejahteraan itu. Nah, ternyata itu Pak yang membuat mereka, kalau kami tahu misalnya nuklir itu ada bahayanya, radiasi, tanpa dia tahu bahwa sekarang itu teknologi sudah sangat lama. Nah, mereka itu menerima Pak. Jadi menerimanya karena mereka kepengen kesejahteraannya tinggi. Menarik tuh Bapak. Betul, makanya jadi yang kita perlu hanya mengedukasi lagi. Betul. Ya, jadi makanya yang ada yang terjadi, karena mereka menganggap bahwa kalau saya bikin bom atom, bom nuklir, padahal dia nggak tahu kemungkinan daripada untuk membuat bom itu nuklir kurang lebih 95%. Sedangkan untuk membuat PLTN hanya 5%. Jadi ini harus kita sampaikan semua. Jadi kemudian kenapa mereka punya kapal tenaga nuklir? Karena itu lebih hemat. Iya, ternyata tidak mengganti bahan bakar. Iya, itu yang kita gunakan. Jadi itu yang kita sampaikan, bukan dia untuk dunia perang, tidak. Dan juga ternyata lahan itu Pak, lahan untuk membangkit tenaga listrik itu kan dibanding batu bara itu cuma seperberapanya, sangat kecil gitu. Dan juga harga listriknya kemungkinan kompetitif sekali dan bisa murah. Itu pasti kan, karena dia semua resiko kan udah diperhitungkan gitu. Jadi keamanannya, safety-nya juga luar biasa. Nah, jadi yang menurut saya tantangan kita sebetulnya kalau penerimaan masyarakat itu udah dapat gitu. Yang kita belum dapat itu memberikan pemahaman, public understanding-nya. Nah, itu tadi ya Pak ya, berarti reflect. Nah, saya lihat kan kalau di Kalimantan ini setiap ini punya kondisi yang berbeda. Kalau saya kemarin baru masuk Bengkayang, siang itu saya harus meeting sama Ristek Brin. Malam saya harus kasih S2 tuh. Tapi sinyal internetnya tidak kuat ternyata di sini ya. Nah, jadi wifi di hotel tuh nggak bisa. Artinya kalau sekarang ini kan Pak banyak media-media baru ya, kita selalu bisa disebut media publik yang bisa diakses publik seperti sosmed gitu. Kalau untuk Bengkayang ini berarti agak sulit ya Pak, kalau kita gunakan internet. Ya karena itu tadi, karena kita juga melihat situasi geografi ya, demografi dari daerah kita, sehingga otomatis dia juga harus mempunyai teknologi apa yang harus dipasang, ya. Karena kita juga tahu bahwa Bengkayang sebagai besar
kebutuhan dasar tuh listrik tuh harus Ya. tersedia. Karena listrik kita juga kan masih kerjasama dengan luar. Dengan impor Malaysia. Iya. Satu lagi Pak, saya masih pengen tanya nih Pak, kalau saya lihat keadaan di Bengkayang, saya masuk Bengkayang itu dari tahun 2008 zamannya Pak Lu. Saya sampai sini apa semua udah. Sampai hari ini sudah 11 tahun saya masih belum lihat perkembangan masyarakat dari terutama ekonominya, sana itu semua belum berkembang. Padahal saya tahu di Bengkayang ini kan sumber daya alam itu luar biasa. Mulai dari menurut Bapak, apakah apa dampak apa yang bisa diperkirakan kalau misalnya kita punya PLTN, terus punya listrik besar, industri apa yang punya potensi dikembangkan di sini? Jadi satu contoh, ya. 21 tahun lalu kita ingin membangun pelabuhan internasional, masih zamannya almarhum Asmar Hashim. Akhirnya Kalimantan Barat tertinggal 21 tahun. Nah, dengan melihat hal tersebut sebenarnya setiap pimpinan yang ada mungkin harus melihat peluang itu. Jadi dengan adanya pelabuhan internasional, kira-kira Bengkayang bisa ambil apa di situ, kontribusi apa? Ya kan? Termasuk apa? Kalau nanti ada bandara, pengolahan sumber daya alamnya apa bisa diolah untuk produk turunannya dan itu bisa ekspornya bisa kemana-mana. Betul. Termasuk pelabuhan nanti bandara di Singkawang, perlu apa? Ya kan? Di sini yang perlu kita termasuk sebenarnya ibu kota negara baru. Kalimantan Barat kira-kira mau kontribusi apa? Tapi jangan nanti setelah ibu kota negara sudah diresmikan baru kita sudah kalah. Harusnya sekarang prepare-nya justru itu ya Pak. Ya. Jadi semua mungkin gubernur Kalimantan duduk. Kalimantan Barat bisa suplai apa? Ya kan? Kalau dia sudah ada kereta api, kirim malam bisa pagi sampai, selesai. Oh ternyata perlu sayur-sayuran dari sini dia. Kalau Kalimantan Timur kan tidak ada sawah terbatas, karena dia kan lebih banyak tambang dan sebagainya kan. Batu baranya udah hampir habis juga. Jadi memang ini yang memang perlu duduk bersama itu luar biasa ya Pak ya. Karena merubah mindset itu memang perlu. Ya kalau Bu Medi 2008, saya 2006. Sebentar lagi saya tinggal menghitung bulan pensiun kan. Jadi ini saya melihat ya kami waktu Pak Alunan kemudian dilanjutkan oleh Pak Gidot, kita nyekolahin anak-anak ya per kecamatan. Jadi dia bertarung per kecamatan. Ya puji Tuhan 126 anak bidan semua di setiap kecamatan punya bidan. Karena di sekolah per bidan, bidannya per kecamatan. Jadi kecamatannya Anda boleh tiga. Iya betul Pak, karena saya tahu tuh dulu perawat, guru tidak ada yang betah di sini. Tapi begitu putra daerah itu ada kemajuan gitu. Mereka mau ditempatkan di pedalaman. Makanya ini apalagi kita ini kan istimewa. Kita punya daerah perbatasan dengan Malaysia dan kita sangat tertinggal sekali. Mungkin kalau ada industri di sini bisa maju, salah satu kekuatan sosial yang akan terbangun ini justru di Bengkayang ya Pak. Dia membangun, tapi kalau kita mau industri tapi tenaga listriknya terbatas. Nah itu dia. Jadi kebutuhan dasar. Saya tuh luar biasa bisa wawancara orang yang mengerti ya kayak Pak Luther itu memang paham dan mengerti sehingga ya persepsinya betul gitu ya, persepsinya betul tapi kebanyakan gitu bahkan ASN, pejabat, guru itu pandangannya tuh Pak tidak berbeda jauh dengan masyarakat awam. Jadi problem kita itu memang betul-betul pemahaman publik tentang nuklir itu sangat tidak memadai. Nah setelah saya observasi, amati, penelitian gitu Pak ya, mengapa persepsi masyarakat Indonesia dan rata-rata itu tidak memadai? Ternyata karena mereka itu pertama kali mendengar istilah nuklir itu pada pelajaran SD tentang Perang Dunia Kedua, dunia Hiroshima dan Nagasaki. Setelah itu mereka tidak pernah mendapat informasi yang memadai. Mengapa? Karena media massa itu sangat jarang sekali memberitakan tentang hal-hal positif
misalnya perkembangan teknologi nuklir, manfaat nuklir di berbagai bidang kehidupan itu kan rata-rata tidak sampai ke masyarakat. Tapi kalau ada sedikit saja kecelakaan nuklir itu berhari-hari dibahas, sehingga di benak masyarakat kita itu setelah bom Hiroshima dan Nagasaki, Chernobyl, Three Mile Island, Fukushima. Jadi itu yang ada di otak mereka. Nah karena itu persepsinya itu kan keliru Pak. Tugas kita ini sekarang sebetulnya selain pemerintah menyiapkan regulasi, teknologi, finansial gitu, yang tidak kalah penting adalah kita menyiapkan pemahaman masyarakat. Jadi saya terima kasih sekali Pak Luther, masukannya luar biasa, sehingga kita punya gambaran untuk Bengkayang ini mungkin karena misalnya sinyal internet juga kurang bagus, melalui leaflet dan mungkin komunikasi musyawarah ya Pak. Tadi kan Bapak itu menarik sekali duduk bersama, karena kalau komunikasi musyawarah itu bisa terjadi dialog kan Pak, ya, bisa terjadi pertukaran informasi dan saling memahami. Jadi kira-kira kalau untuk Bengkayang ini leaflet dan itu akan efektif ya. Itu sekali yang pengen saya dapat banget gitu wawancara dengan. Karena kita saya tambahin dikit. Kenapa pendidikan membangun ya fakultas khusus nuklir? Kemana itu ilmu mereka menghentikan? Tidak mungkin mereka mau menyerumuskan dirinya. Itu dulu yang kita. Kan UI, UGM, ITB itu kan semua ya, fisika nuklir itu ya. Makanya kepala batang ahli nuklir, tapi sampai dia pensiun dia nggak bisa apa-apa. Ilmunya mau diapain? Dan ternyata banyak ahli nuklir kita itu bekerja di luar Pak, ya untuk ini. Di negara Turki kemarin ahli geologi kita menemukan gas yang sebesar berapa miliar kubik. Itu hanya 98 orang Indonesia yang menemukan itu gas. Itu juga sekarang Bangladesh kan lagi bangun Pak, 2030 udah. Kemudian Uni Emirat Arab padahal mereka punya ladang minyaknya tidak tahu masih sampai kapan, tapi mereka sudah antisipasi. Saudi juga kan? Iya, sudah itu. Jadi saya terima kasih sekali waktunya untuk wawancara Pak Luther ya. Nanti mudah-mudahan dokumentasi ini juga bisa jadi bahan sosialisasi. Sampaikan ini salam juga dari Batam dan Universitas Lingkungan. Terima kasih Bu Neti.